Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji fikih kita masih pada bab salat di bagian yang kedua. Kalau yang sudah dibahas adalah bagian bab salat secara umum, khususnya adalah salat wajib. Di bagian yang kedua ini ada salat sunnah. Kita akan bahas, kalau di buku ditulis sudah bagian keempat, tapi ini dari sisi wajib dan sunnahnya hanya ada dua kan. Kalau nggak sholat wajib ya sholat sunnah. Nah ini yang bahas pembahasan tentang bab sholat sunnah. Sholat sunnah ada beberapa ya, tidak banyak kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini hanya beberapa saja, bisa dihitung dengan jari kira-kira. Kalau atau yang bisa disebut namanya. Tapi kalau jumlahnya jelas bisa saja tidak terhingga, karena ada sholat mutlak yang tidak dibatasi. Berapa jumlahnya, berapa sekuatnya. Kalau kita lihat, bahkan ada riwayat sampai sehari itu bisa sholat 150 rakaat. Itu sholat malamnya saja 150 rakaat. Ini yang melakukan rutin adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad, tapi itu waktu pas sakit, pas nggak bisa berdiri. Dan itu katanya baru separuhnya setiap malamnya. Berarti kalau pas sehatnya berapa? Sakitnya itu pas sakit apa? Sakit ketika disiksa oleh penguasa zalim yang mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka para ulama ya, para dai kalau sekarang, karena ya dulu para ulama ini tidak rekomendasikan, bahkan ini ditentang keras oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Namun karena siksanya sangat keras, ini sebagian besar bahkan hanya tinggal dua saja ya, tinggal dua ulama yang masih bertahan sampai penyiksaan yang luar biasa lah, sampai Imam Ahmad nggak bisa duduk. Jadi sholatnya ya kira-kira sambil duduk berbaring di dalam penjara. Yang satu ulama yang lain nanti bisa dicek, beliau sampai akhirnya syahid ya, dengan jasanya para Imam Ahmad ini sampai hari ini. Seandainya ya dulu gitu, saking dahsyatnya perjuangan Imam Ahmad ini, seandainya Imam Ahmad kemudian kendor dan ternyata ikut ulama-ulama yang lain, maka dikatakan pasti kita hari ini semuanya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini paham apa kira-kira kalau Al-Quran makhluk? Ini pahamnya Mu'tazilah, yang menuhankan akal. Nah ini Imam Ahmad 300 rakaat sholatnya. Ini kan kalau ditanya kita sehari atau semalam berapa rakaat gitu,
yang rutin ya. Paling banyaknya kan waktu setahun sekali ya, 20 rakaat yang melakukan 20 rakaat. Ternyata 20 rakaat itu pun masih ditawar ya. Yang paling sahih adalah berapa? 8 rakaat atau 8 ditambah 3 berapa? 11. Nah, ini. Padahal bahkan ada rutin melakukan itu Khalifah Harun ar-Rasyid dikatakan 100 rakaat. Yang pertama sholat yang akan kita bahas adalah sholat sunnah rawatib. Ini banyak ya, banyak itu kita nggak bisa sekali. Mungkin satu kali duduk ini bisa satu sholat atau 2 maksimalnya. Mudah-mudahan mungkin cuman satu sholat saja ini. Nah, kalau sholat sunnah nanti kita hitung ada beberapa ya. Ini sampai berapa ini? Satu 14 sholat nih, 14 kali pertemuan kan terlalu panjang ya, kita singkat-singkat aja. Idealnya satu sholat dibahas satu kali duduk, tapi kalau 14 kali pertemuan ini terlalu panjang. Sholat sunnah rawatib pengertiannya rawatib ya, rawatib itu dari ratib atau ratibah. Rawatib itu jamaknya, artinya adalah sabata atau istaqarra, maknanya adalah kokoh dan terus menerus. Maziltu ala hadza ratiban, ini Ibnu Jinni ya membuat satu ungkapan syair, maziltu ala hadza ratiban, aku masih tetap di atas tempat ini. Nah, ini bahasa Arab ya. Kemudian yang dimaksud dalam fikih adalah sholawat al-masnunah qoblal faraid wa ba'daha, sholat sunnah yang dilakukan setelah atau sebelum sholat faraid, sholat fardu. Imam Syafi'i mendefinisikan as-sunan at-tabi'ah li ghairiha awillati tatawaqqaf ala ghairiha aw ala ma lahu waqtun muayyan. Nah, ini terlalu panjang. Hukum sholat ini apa? Hukumnya semuanya sepakat bahwa sunnah dianjurkan dan dicintai. Nanti tinggal sunnahnya ada levelnya. Ada sunnah yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Tapi secara umum ya harus dikerjakan. Secara umumnya ini sangat dianjurkan. Kemudian kalau sangat dianjurkan, yang meninggalkannya bagaimana? Yang meninggalkannya di madhab Hanafi itu harus atau mewajibkan, yang meninggalkan sholat ini mewajibkan kebencian, artinya itu nggak disukai banget gitu. Sementara di Hambali makruh itu nggak dosa, tapi ya sama sebenarnya, makruh tidak disukai. Nah, terus tadi ada 2, kalau hukumnya adalah sunnah, terus sunnah muakkadah. Sholat apa saja yang sunnah muakkadah ini? Jumlahnya berapa? Para ulama ada yang menjumlah rawatib yang sunnah muakkadah itu 12. Sementara jumhur ya, justru hanya 10 rakaat. Bedanya apa? Di madhab Hanafi ini sering berbeda dengan jumhur. Hanafi mendefinisikan atau menjumlahkan sunnah rawatib hanya berapa? 12. Sementara jumhur hanya 10. Dalilnya
Ada perbedaannya. Di Imam Bukhari menyebutkan dari Ibnu Umar, hafidtu minan nabi asyra rakaat. Saya hafal, kata Ibnu Umar ini, dari Nabi 10 rakaat. 10 rakaat ini apa saja? Diingat-ingat. 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'daha, rakaataini ba'daha, rakaataini ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib ya, asar berarti tidak ada rawatibnya. Ini yang muakkadah. Ba'dal maghrib fi baitihi, di rumah Rasulullah. Berarti enggak dilakukan di masjid. Wa rakaataini ba'dal isya. Kemudian setelah itu isya hanya di setelahnya. Fi baitihi. Wa rakaataini qabla subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat duhur setelah duhur. Kemudian setelah maghrib. Ini sudah 6. Setelah maghrib. Kemudian setelah isya. Berapa? 2 sebelum, setelah. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, kemudian 2 setelah sebelum subuh. Wa kana sa'atan la yadkhul ala nabi fiha haddatsani Hafsah radhiyallahu anha. Nah ini 10. Yang membedakan mana? Yang 12 menurut mazhab Hanafi ini, yang 12 itu ya mirip tadi, hanya ada tambahan 2 rakaat lagi sebelum duhur. Man sabaro, dari Aisyah, siapa beliau, orang yang selalu menjaga. Man sabaro alas natai asyara rakaatan banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat, dia akan dibangunkan rumah di surga, kata Aisyah ya. Beliau hafal nih dari kalimat Rasulullah. Arba'an qabla duhur, 4 rakaat sebelum duhur, dan seterusnya sama dengan hadis Ibnu Umar. Ini bedanya antara yang 12 dengan yang 10. Kemudian yang lain bagaimana? Tadi yang nggak disebutin kan namanya rawatib ya. Rawatib itu pasti ngikutin yang fardu. Yang nggak disebutnya ada asar. Asar sebelumnya, kemudian maghrib ada nggak setelahnya? Sebelumnya ada atau enggak? Nggak ada sebelum maghrib. Oke, ada yang ragu-ragu nih, ada apa enggak? Ada yang dengan tegas nggak ada. Ya, nanti kita lihat ada apa enggak di sini. Terus sebelum isya. Nah itu semuanya ghairu muakkadah. Jadi kalau ditotal semua muakkadah dan ghairu muakkadah berapa? Ya kalau yang mengatakan tadi sebelum maghrib itu nggak ada, bid'ah atau enggak kalau nggak ada itu. Nah yang ghairu muakkadah, jadi yang 12 ditambah 2 rakaat sebelum asar. Rahimallahu imra'an, Allah akan merahmati sholat qoblal asri arba'an, 4 rakaat ya, sebelum asar. Nah, kita 4 apa 2? Udah ngurangi nih. Wa arba'an qoblal asri baina kulli rakaatain. Ali bin Abi Thalib ini riwayatnya, dan 4 rakaat sebelum asar yang dikerjakan 2 rakaat dipisah. Nah sekarang kalau tadi duhurnya 4 rakaat, ya ini dipisah atau enggak? Kalau ini asar ini kan langsung beliau menegaskan baina atau dipisah kulli rakaat, setiap kulli rakaatain, setiap 2 rakaat. Sekarang duhur tadi nggak ada dijelaskan. Terus apa? Langsung 4 atau juga dipisah? Kalau mau pakai dalil bahwa ini bisa pakai qiyas, maka dipisah.
Tapi kalau mau pakai, ini justru kalau setelah asar ini dipisah, kok zuhur nggak dijelaskan, berarti ini bukti bahwa ada bedanya antara sebelum zuhur dengan sebelum asar. Berarti 4. Jadi mau pilih 4 atau 2, dua-duanya punya alasannya. Tapi kalau lihat dari struktur ya secara umum, nominal atau jumlah sholat sunnah itu biasanya pasti 2, 2, 2, 2. Baik sholat malam maupun sholat siang, baik witir maupun tidak witir. Walaupun nanti witir ini afdolnya langsung 3 atau 2-1, 2-2-2 terus ditutup 1. Ini juga ada alasannya nanti masing-masingnya. Oke, ini 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar, boleh tuh. Mau pilih yang mana? 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini ada nih. Dalilnya apa? Shallu qoblal maghrib rakaataini. Hadis riwayat siapa ini? Shallu qoblal maghrib rakaataini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi yang tadi ragu-ragu sebelum maghrib ini rupanya ada shallu qoblal maghrib rakaataini. Kunna nusalli ala ahdi Rasulillah rakaataini ba'da ghurubis syams. Dulu kami sholat 2 rakaat di masa Rasulullah SAW setelah ba'da ghurubis syams, setelah matahari tenggelam. Qabla sholatil maghrib, sebelum sholat maghrib. Fasu'ila Anas. Anas ditanya, akana Rasulullah shallahuma, apakah Rasulullah juga sholat? Qala kana yarana yusallihima falam ya'muruna walam yanhana. Rasulullah melihat kami. Yarona, dia melihat kami. Nusallihima, kami sholat tuh 2 rakaat maghrib. Rasul nggak komentar, nggak menyuruh, juga nggak melarang. Nah dari sinilah nanti, kan Rasulullah nggak nyuruh, berarti Rasulullah seolah-olah di sini hadisnya Rasulullah nggak pernah sholat qobliyah maghrib. Tapi Rasulullah juga tidak melarang. An-nasa bil Madinah idza adzana al-muadzin li sholatil maghrib ibtadaru sawari farokau. Manusia di Madinah bil Madinah idza adzana, ketika azan mereka cepat-cepat ibtadaru as-sawari. Cepat-cepat apa? Lomba-lomba nyari as-sawari itu tiang. Tiang untuk apa? Farokau rokaatain. Mereka rebutan tiang untuk rukuk di situ 2 rakaat. Hatta idar rajulul gharib la yadkhul masjid fayahsib anna shalat qad suliyat. Sampai saking ini ada orang yang sholat di tiang, di sini ada tiang, ini ada tiang. Ini mereka menyangka jangan-jangan sholat ini sudah selesai. Karena dulu nggak ada komat sama azannya, kan nggak pakai speaker. Kalau sekarang pakai speaker kan, wah ini sudah komat. Orang masuk masjid, udah pada sholat ini. Dikiranya sudah pada sholat. Padahal sholat qobliyah. Man sholat ba'dal maghrib sita rokaat. Ini ada dalil yang lain. Siapa yang sholat setelah maghrib? Tadi sebelum maghrib, sekarang setelah maghrib berapa? Berapa rakaat setelah maghrib? Sita rokaat, 6 rokaat. Lam yatakallam bainahunna bisu'in, yang mereka di antara sholat-sholat tadi tidak ngobrol. Adalna lahu bi ibadatis nata asyara sanah. Kami nilai senilai ya, adalna lahu bi ibadatis nata asyara sanah. Itu nilainya berapa? Isnata asyara, 12
Sanah tahun, nilainya 12 tahun ibadah. Kalau ini riwayatnya beliau menulis hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan ini nggak salah ketik ya. Tapi ya kita husnudon ini riwayat Bukhari. Tapi kalau lihat bentuk hadisnya, kok satu ibadah sampai sekian banyak ini fadilahnya, biasanya hadisnya dipermasalahkan. Tapi kalau bab ya, namanya bab ibadah, bab fikih apalagi, itu semua mau hadis dhaif, sahih dhaif, semuanya dipakai untuk dalil. Sebagai apa? Sebagai hujjah. Makanya tidak ada satu kitab fikih pun yang tidak atau selamat dari hadis dhaif. Ya nggak masalah di kitab fikih. Karena ini untuk targhib, untuk motivasi. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Dari Abdullah bin Mughaffal, di antara azan dan iqamah ada salat. Ma bainal adzani wal iqamah as-shalah. Ma bainal adzain atau adzan, 2 adzan, salat. Di antara adzan dan iqamah ada salat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi ini enggak dijelaskan. Salat apa ini? Isya atau tidak? Ini bisa dijadikan hujah juga untuk salat maghrib dengan apa? Nah, salat maghrib qobliyah maghrib atau qobliyah isya atau semua qobliyah. Pakai dalil ini. Karena dalilnya umum. Di antara 2 azan ada salat. Ma baina adzain salatun. Sebelum isya. Jadi kalau dihitung mau pakai 2 diratakan, maka 2 rakaat sebelum subuh, terus zuhur tadi 4, kemudian setelahnya ada 4. Kalau dihitung ya, yang paling banyak nih 2, kemudian 4, ditambah 4, ditambah 4 lagi, ditambah 2 maghrib, setelahnya ditambah 2, banyak lah. Itu baru yang 2, terus 4. Terus kalau yang tadi ada 6 segala, ini tergantung versi yang mana. Terus apa ininya? Fadilahnya apa? Sholat rawatib ini sholat yang nanti akan melengkapi sholat-sholat yang tidak sempurna. Sholat fardunya yang tidak sempurna itu akan dilengkapi. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada kisah, emang hadis yang menyebutkan bahwa ini malaikat ditanya oleh Allah, apakah sholat hambaku ini sudah beres atau belum? Kata malaikat, kira-kira belum beres. Terus kata Allah, hal lahu nafilah, apakah dia punya sholat yang nafilah? Sholat sunnahnya bagaimana? Undur, coba dilihat. Ternyata ada, ini sholat sunnahnya sudah melengkapi, sudah dilengkapi saja yang kurang sempurna sholat wajibnya. Ini melengkapi sholat wajib, ini fadilahnya. Kemudian ada fadilah yang khusus untuk 2 rakaat sebelum fajar. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian ada tadi yang kalau secara umum digabungkan, minimalnya adalah 12 rakaat tadi dibangunkan rumah di surga. Kemudian man hafadha, ini khusus untuk
4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya. Man hafadha ala arba'i rakaatin qabla duhur. Siapa yang menjaga 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum dan sudah duhur 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini besar sekali fadilahnya sehingga kita harusnya terus menjaga. Namanya juga rawatib. Jangan justru kadang dikerjakan, kadang enggak, itu namanya enggak rawatib namanya. Rawatib itu artinya istaqarra, tetap kokoh. Kita kalau kadang-kadang kita ini kalau sholat rawatib itu pas di masjid aja. Pas nggak di masjid enggak. Jadi, sholat sendirian udah nggak ada rawatibnya. Itu ya pas ada banyak orang di masjid baru sholat. Ya itu nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Karena ada juga yang pokoknya saya yang penting wajib-wajib aja. Terus gimana orang ini? Ya bagus. Karena Rasulullah juga pernah ya. Jadi sahabat tuh ada yang kayak gini, modelnya kayak gini tuh ada. Nggak mau yang rawatib tuh nggak mau. Ya Rasulullah, kalau saya ini sholat 5 waktu aja, itu masuk surga nggak? Ya, masuk surga kata Rasul. Gampang masuk surga itu. Yang penting jangan melanggar aja. Ini kalau ditinggalkan tuh nggak melanggar syariat. Apa ya bangetan, udah dikasih motivasi kayak gini nggak juga termotivasi. Terus apakah dianjurkan untuk pindah tempat atau tidak? Ada anjuran nih, ada sejumlah riwayat menjelaskan bahwa berpindah tempat dari tempat sholat rawatib dengan sholat yang bukan rawatib itu supaya beda itu. Karena ada satu pemahaman atau amalan-amalan tertentu, ya nggak tahu dari mana. Itu misalnya begini, sholat tahajud di tempat itu selama 7 hari 7 malam, gitu kan? 7 hari 7 malam, atau sholat zikir tertentu di tempat itu selama 40 hari. Itu justru bertentangan dengan sunnah yang dianjurkan. Seharusnya itu pindah-pindah. Dari Zaid bin Sabit, Rasulullah telah bersabda nih, sholat seseorang di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjidku, di Masjid Nabawi ini. Sholatul rajul fi baitihi khairun, lebih baik daripada sholat di masjid, kecuali sholat fardu. Nah, ini sholat di rumah. Ini bukan berarti sholat di rumah lebih afdal ya. Kenapa? Kalau ini diamalkan hari ini mungkin kita justru malah nggak dapat sholat fardu. Karena rumahnya jauh-jauh sekarang. Ya, kadang-kadang hadis ini jangan dipahami secara tekstual begini. Ini dulu sahabat, ini kan rumahnya barangkali dekat-dekat, nggak terlalu jauh, atau qomatnya itu dipastikan nggak terlalu dekat juga dengan azannya. Atau Rasulullah SAW juga menunggu para sahabat itu biasanya dihitung. Ini kan berapa jamaahnya itu jelas tetap, sahabat tuh nggak nambah-nambah. Ya segitulah penduduk Madinah itu kelihatan pasti. Fulan belum datang, sudah ditunggu aja. Enak kalau kayak gini. Tapi kalau ini kemudian sholat di rumahnya, kita nunggulah adzan terus kita sholat. Kita ke masjid udah bubar. Kita ke masjid udah bubar. Atau malah dia mencari yang sunnah fardu yang masuk masjidnya masbuk gitu. Karena ada fadilah yang lebih besar dari hanya sekedar sholat di rumah ya. Nanti dia nggak dapat shaf pertama. Padahal itu kalau shaf pertama itu seandainya mereka tahu
lau ya'lamu ma fis shafil awal wa fil adzan wa fis shafil awal, mereka pasti kalaupun harus diundi, mereka akan undi juga itu. Kemudian seorang imam tidak boleh sholat di tempat di mana ia sholat, sehingga ia berpindah tempat. Ya pindah tempat. Malah di mazhab Hanafi itu, kalau orang masbuk kemudian dia harus nambah apa? Sholat. Dia masbuk, kalau imamnya itu belum pindah tempat, itu belum boleh nambah lagi. Kalau kita ini kalau masbuk nambahnya kapan? Imamnya waktu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama atau yang kedua? Ya, salam ada dua soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi itu kadang imamnya kan belum lengkap untuk salam kedua, itu makmum udah pada berdiri semua itu kan. Sekarang itu menyelisih imam nggak itu kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga belum nolehnya bener pas. Jadi selesai sholatnya imam itu di mana? Nah, ini dibahas di mazhab Hanafi. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ini udah selesai belum imamnya sholat nih? Sampai akhirnya imam berpindah tempat, nah baru makmumnya boleh berdiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi langsung pada bergutuk berdiri semua. Baru ini belum selesai nih Pak D itu. Tapi, nah, ya mungkin mengambil ya pendapat Pak Assalamualaikum warahmatullahi yang wajib ya rukunnya itu salam pertama, salam kedua itu kan sunnah, mau diikuti mau enggak. Memang kalau imam ngelakukan yang sunnah terus enggak diikuti. Nah, kalau imam sujud tilawah, makmumnya enggak mau sujud tilawah, gimana kira-kira? Itu sunnah kan. Terus makmumnya kunut, imamnya kunut, makmum boleh enggak kunut? Saya enggak mau kunut, imamnya apa ini bid'ah. Sunnah, imamnya sunnah aja nih, nggak mau saya kunut. Ini dibahas, ya tentu harus diikuti imam itu. Kemudian dalil yang banyak ya bahkan bumi itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Itu semuanya nanti tempat-tempat sujud yang pernah kita singgahi akan menjadi saksi bahwa kita pernah sujud di situ. Ini anjuran untuk berpindah, memperbanyak tempat sujud. Walaupun nanti akan ada ya, memang kalau sujud di tempat itu bumi itu nggak merekam berapa kali kita sujud. Masalahnya itu bukan banyaknya tempat sujud, tapi yang dihitung itu, yang dipermasalahkan itu banyaknya sujud itu berapa. Banyak tempat tapi sujudnya 10 misalnya. Terus kita sholat di satu tempat sujudnya 10 juga. Kira-kira dihitungnya pahalanya berapa? Apa banyak tempat terus pahalanya jadi banyak juga? Kan juga yang Allah itu maha memberi apresiasi lah kira-kira. Ya ini apa namanya, debatable kira-kira. Kemudian sholat rawatib dalam perjalanan bagaimana hukumnya, atau apakah dianjurkan atau tidak dianjurkan? Ini para ulama berbeda juga. Di mazhab Hanafi Syafi'i sepakat bahwa sholat rawatib tetap disunahkan meski seorang dalam perjalanan. Sementara kalau sholat jamak, kalau dia sholat jamak itu tidak dianjurkan.
Yang tidak dianjurkan yang mana? Apakah semuanya qobliyah dan ba'diyah? Ini ada yang berpendapat qobliyahnya saja, ba'diyahnya tetap boleh, tetap dianjurkan. Kemudian ada yang lain, kalau sudah jamak yang apalagi kosor lagi, kalau sudah diseringkas itu ya nggak usah nambah-nambah yang sunnah. Yang wajib saja sudah dikurangi, dia malah nambah-nambah yang sunnah lagi. Ini sholat rawatib dalam perjalanan. Kemudian ada pembahasan yang lain di sholat qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat ada syariatnya atau tidak? Kalau ba'diyah Jumat, sepakat ada atau enggak ada? Kalau setelahnya, idza shalla ahadukumul jum'ah, kalau kalian sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'a raka'atin. Sholatlah 4 rakaat setelah Jumat. Idza shalla ahadukumul jum'ah, fal yusalli ba'daha arba'a raka'atin. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jum'ah raka'ataini. Jadi ada riwayat Nabi memerintahkan dengan teks dengan sighah sholli, fal yusalli, salatlah. Ini perintahnya berapa? 4. Tetapi Ibnu Umar meriwayatkan Nabi melihat atau Ibnu Umar melihat Nabi salatnya 2 rakaat. Ini setelahnya. Kalau sebelumnya mana dalilnya? Ada enggak? Nah, tidak ditemukan dalil secara spesifik seperti ini. Kalau ini kan langsung disebutkan ba'dal jum'ah atau ba'daha. Ini ba'dal jum'ah raka'atain atau ba'daha arba'ah. Ini setelah Jumat. Tapi sebelumnya itu enggak dijelaskan. Ini juga bisa dipahami dengan 2 pemahaman. 1, Nabi memerintahkan untuk sholat setelah Jumat, tapi Nabi nggak memerintahkan, nggak ada teks dalilnya. Ini kemudian dipahami berarti sholat qobliyah Jumat tidak ada. Kemudian yang lain ini justru disunahkan. Ini madhab Hanafi dan Syafi'i. Qobliyah Jumat itu sunnah. Di dalilnya ya tadi. Kenapa? Jumat itu kan pengganti zuhur. Kalau pengganti zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, maka Jumat ya harusnya ada. Tidak kemudian dihapus. Nah, ini dalil yang paling sederhana. Kemudian dalil yang umum yang lain. Ma baina tadi, apa yang di antara adzan, ma bainal adzan, antara 2 adzan ada sholat. Nah, sekarang Jumat itu ada adzan, ada iqamah. Itu kan di antara 2, itu berarti ada sholat. Sholat apa di situ? Sholat qobliyah Jumat dalilnya. Nah, secara khusus malah ini Ibnu Mas'ud kana yusolli, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana yusolli qoblal jum'ah. Ibnu Mas'ud sholat qoblal jum'ah arba'an wa ba'daha, dan setelahnya juga arba'an. Ibnu Mas'ud nih sholat berapa? Sebelum Jumat dan setelahnya itu 4 rakaat. Ini kan bukan dari Rasul, ini dari Ibnu Mas'ud. Terus kalau Ibnu Mas'ud sholat, apa ini bisa diikuti jadi dalil atau enggak? Ini makanya nanti ada fi'lus sahabah atau qaulus sahabah. Itu bisa jadi dalil atau tidak. Ini dalil pertama Ibnu Mas'ud. Yang jelas kalau sahabat
sekelas Ibnu Mas'ud melakukan itu, nggak mungkin dong dia menyelisihi Rasul. Dalil kedua, baina kulli adzanain, tadi ada sholat. Kemudian dalil yang ketiga, ma min sholatin mafruḍah illa baina yadaiha rakaatani. Tidak ada di antara sholat itu kecuali di situ pasti ada sholat. Ini apa ini? Sholat wajib. Pasti di antara keduanya, baik setelah atau sebelumnya itu ada sholat. Illa baina yadaiha rakaatani, 2 rakaat. Jadi setelah dengan sebelumnya. Terus ini subuh nggak ada sebelumnya, atau asar nggak ada setelahnya, subuh atau asar nggak ada setelahnya. Nah itu dalil khusus karena memang Nabi melarang. Kemudian dalil keempatnya dari Ibnu Umar, annahu kana yutilu shalah qabla al-jum'ah. Ibnu Umar malah memanjangkan sholat sebelum Jumat, wa yusalli ba'daha raka'atain fi baitihi, wa haddatsa anna Rasulullah kana yaf'al dzalik. Rasulullah, katanya Ibnu Umar ini, Rasulullah juga melakukan itu, panjang sholatnya sebelum Jumat dan setelah sholat Jumat juga sholat 2 rakaat di rumahnya. Dalil yang kelima, banyak dalilnya. Ja'a Sulaik al-Ghatafani, Sulaik al-Ghatafan dari Bani Ghatafan. Wa Rasulullah yaktubu faqala lahu Rasulullah, as-shalaita raka'atain qabla an taji. Ini Sulaik datang, Rasulullah sedang khutbah. Terus dia langsung duduk. Kata Rasulullah, kamu udah duduk 2 rakaat belum? Sholat 2 rakaat belum? Qala la, qala fasalli raka'atain. Sholat dulu 2 rakaat. Ini enggak dijelasin, ini sholat apa? Bisa sholat qabliyah, bisa sholat tahiyatul masjid. Pasti orang, oh itu tahiyatul masjid. Mana? Enggak ada di sini bilang itu sholat tahiyatul masjid, kan enggak ada. Ya bisa jadi itu sholat namanya qabliyah Jumat. Kalau kita sekarang afdalnya mana? Kalau masuk masjid, tapi ya harusnya sholat 2 kali. Ya tahiyatul masjid, ya sholat qabliyah. Sekarang biasanya orang sholat sekali. Itu sholat apa? Kira-kira sholat apa? Nah, nggak bisa jelasin kan? Ya masing-masing Pak Ustadz. Nah sekarang sama ini juga, dia suruh sholat 2 rakaat. Ya ini bisa tahiyatul masjid, bisa qabliyah Jumat. Nah, banyak yang pendapat tidak disunahkan, ini pendapat mazhab Hambali. Di mazhab Hambali nggak boleh sholat qabliyah Jumat. Cara memahaminya bagaimana? Kok bisa beda-beda begini? Ya itu urusannya para ulama lah. Seberapa? 12, 15. Cukup ya? Cukup itu dulu. Kalau bahas satu lagi nanti setengah jam lagi. Tapi ada yang mau bertanya? Ibu? Sebenarnya ya. Tadi kan ada bilang dilarang sholat setelah asar dan subuh ya. Sholat yang dilarang itu sholat sunnah seperti apa gitu. Misalnya kita setelah asar jalan, kemudian datang ke taklim belum dimulai, tahiyatul masjid. Itu apa itu dilarang atau tidak? Ya. Ini khilaf ya. Para ulama haram sholat ini itu khilaf syadid. Khilafnya sangat keras sekali. Sholat apa yang dilarang? Memang itu waktu haram sholat. Tapi sholat apanya ini nggak ada kesepakatan belas. Ya, gitu. Jadi sholat apa nih? Ternyata tadi begitu kasusnya orang masuk masjid, padahal sudah habis asar, boleh juga itu. Berarti nggak berlaku untuk tahiyatul masjid. Terus sholat apa ini?
Maksudnya sholat rawatib. Oh itu nggak ada mutlak. Jadi satu yang disepakati adalah sholat rawatib nggak ada. Kemudian kalau tahiyatul masjid itu boleh. Bagaimana kalau sholat wudhu, sholat tahur, boleh apa enggak? Boleh apa enggak ya? Oh boleh, berarti nggak berlaku. Jadi haram sholat itu sholat apa? Satu tadi rawatib. Terus bagaimana kalau sholat jenazah? Ini mau dikubur ini, mau bagaimana? Oh kita sholat haram nih waktu sholat, boleh nggak? Ada yang, oh nggak boleh, ini waktu haram. Jadi kalau mau sholat jenazah kapan? Ya nanti setelah maghrib, setelah matahari. Karena ini waktu haram. Nah yang lain, ya enggak, mosok nunggu maghrib ini mau dikuburin. Orang nunggu bubar lagi nanti kalau setelah maghrib. Nah, sholat nggak apa-apa. Karena ini antara asar dengan maghrib tuh lumayan tuh berapa? Ada mungkin 1 jam mungkin. Bahkan kalau asarnya sekarang jam 3 aja. Maghribnya jam 6. Itu kan bisa 3 jam sendiri. Wah ini udah sholat aja nggak apa-apa. Oke, sholat jenazah ini ada ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Terus sholat apa lagi tadi? Nah, yang tidak boleh itu sholat mutlak, sholat rawatib itu nggak boleh. Tapi kalau sholat ada sebabnya. Kalau mutlak kan nggak ada sebabnya. Sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, kemudian sholat apa lagi? Apa nih? Gerhana bagaimana? Ada gerhana nih, boleh apa enggak? Ada yang, oh kalau gerhana jangan deh. Ini waktu haram. Loh gimana haram? Nanti gerhananya hilang. Atau sholat istisqa, bagaimana istisqa? Nah kalau istisqa, gerhana, model-model begitu yang bisa diundur, itu ada khilaf lah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau mutlak nggak boleh ya sholat mutlak tadi. Jadi bisa haram itu tidak semua sholat haram. Itu. Ya, ibu dulu, moga ibu dulu. 10 apa 12? Ya madhab mana dulu? Jumhur 10, di Hanafi 12. Moga. Kalau ini terkait jam sholat, sholat kan ya masjid beda-beda ya. Beda, ada yang 5 menit, ada 10 menit. Kan kalau rumah kita yang tengah-tengah yang baru masjid, ya kadang kita sampai apa? Ini yang terlambat. Masjid ini 10 menit, masjid ini 5 menit. Karena kita, nah itu terkait itu kan kadang kita upayakan di rumah dulu sholatnya. Kalau ini di rumah, baru di sana. Jadi mengejar itu ya memilih 2 masjid gimana Ustaz? Kalau satu karena sudah Abdullah terlihat, satu masih mana yang lebih afdol gitu ya? Yang duluan apa yang terakhir? Nah itu. Yang kedua karena kejadian ya apa? Ada masjid yang konsekuen pengertian kalau sudah 0 dia baru koma. Tapi ada yang enggak juga. Kadang-kadang saya pernah baru rakaat pertama masih 2 menit sudah koma duluan. Ya. Nah, karena itu Abdul ditutup 1 rakaat atau selesaikan dulu. Tapi ketinggalan tanda tengah. Nah, betul Ustaz. Baik. Masjid yang afdal itu yang cepetan qomat atau yang terakhir gitu kan. Ya lihat jamaahnya. Ya yang lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah full, sudah nggak ada jamaah lagi, ya cepet qomat. Itu afdal menurut jumhur. Nggak afdal menurut Hanafi. Yang afdal itu ya nanti waktu apa? Waktu wajib. Waktu wajib itu begini. Kalau masih di awal-awal itu wajib sih wajib. Lalu nanti wajibnya itu sampai terakhir. Ini misalnya awalnya di sini, ya berjalan sampai terakhir sini.
Maka yang paling afdal itu wal akhiratu khairun laka minal ula. Ya apa enggak? Yang paling afdal yang terakhir apa yang pertama? Coba. Gimana kalau wal akhiratu walal akhiratu khairun laka minal ula? Ayo. Yang mana? Yang terakhir apa yang pertama? Ya kalau ya sholat masa yang terakhir? Loh. Memang ada dalil yang menyatakan bahwa sholat yang pertama cepat-cepatan kemudian paling afdal. Ini kan ya tergantung dia melihatnya dari mana. Yang dalil-dalil yang lain juga apa? Yang paling afdal amal itu apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di waktunya, bukan as-sholatu fi awali waktiha. Bukan sholat di awal waktu, bukan. Ini apa? Kacamata yang dilihat oleh mazhab Hambali. Sehingga di masjid-masjid bermadzhab Hambali ya sholatnya santai aja. Ya enggak terakhir-terakhir banget. Kenapa? Nanti kena juga itu kena apa namanya? Kena ancaman orang munafik tuh. Nah, ini ancaman itu orang munafik itu sholat, ya ini dalilnya adalah sholat asar, duduk sampai menunggu waktu isfiror, waktu matahari itu sudah mulai kuning-kuning itu warnanya, bukan putih lagi. Dzaka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik gitu. Tuh yang dipakai oleh jumhur bahwa sholat terakhir itu termasuk orang malas gitu. Ya udah, yang paling afdal yang pertama. Tapi dijawab lagi, oke mana afdalnya sholat yang pertama? Kita Hanafi. Oh, Nabi aja suruh sholat abridu bis sholat. Sholat itu nunggu waktu dingin, nunggu agak dingin sedikit. Duhur itu nanti nunggu enggak sholat terus awal apa? Begitu zawal langsung sholat, enggak gitu juga gitu. Nah, ini mana yang dilihat? Jadi ya kalau kita ya sholatnya jamaahnya sudah full tadi, yes, kita ambil yang jumhur ya, karena orang bisa Rasulullah SAW itu bisa menunggu juga, enggak juga langsung sholat, enggak. Rasul menunggu sampai jamaahnya datang semua. Tapi juga enggak terlalu mepet-mepet mau habis. Kayak ini. Jadi kalau sholatnya di masjid itu enggak ada yang tidak afdol, semuanya afdol. Yang penting dia berjamaah, apalagi di masjid, mau 10 menit, mau 15 menit, bahkan setengah jam. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu setengah jam itu masih bisa. Jauh masih bisa naik apa angkot ya, kalau sana nggak ada angkot bis itu dari apa mahasiswa itu dari kampus apa nih kampus sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih sempat. Berarti kan lama banget, padahal untuk bayarnya itu 4 real itu berapa? 4 real kalau mahasiswa. Itu jauh lumayan, 10 menitan naik mobil. Nah, terus kalau 1 rakaat terus dikomatin, kita ini mau dibatalin apa mau dilanjutin nih? Mana yang paling baik? Ya dilihat dari kacamata mana dulu. Karena ada la sholata, tidak ada sholat kalau sudah ukimati sholat. Sholat itu sudah dikomati, maka nggak ada sholat lagi. Ini yang dipakai oleh pemahaman bahwa kalau sudah sholat, sudah qomat, maka sholat harus dibatalin semua. Itu sudah haram. Dia berpemahaman bahwa ini haram. Sholat sunnah haram dilakukan kalau sholat wajib sudah ditegakkan. Maka batal semua, dibatalin semua. Oke, ini satu caranya begitu.
Terus gimana tadi yang sholat? Ya nggak dapat pahala. Oh enggak, itu udah dapat pahala. Karena sudah niat, apalagi sudah takbiratul ihram. Baru Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ah, udah batalin, udah dapat pahala tuh. Sholat apa tadi? Qobliyah. Udah, malah enak itu. Kan? Nggak capek. Oh ini, ya akhirnya kalau begitu, ya nggak jadilah kata malaikat. Dihapus lagi pahalanya. Itu satu, batalin. Yang kedua, ya nggak gitu-gitu amat juga. Kenapa? Nggak dibatalin. Lihat dulu, lihat apa? Dalil tidak ada sholat kalau sholat itu sudah diikomahi, itu maksudnya sholat atau memulai sholat. Kalau sudah sholat, qomat, kita nggak boleh tuh buat sholat sendiri atau sholat menyelisih, enggak apa. Kalau belum sholat dia qomat terus, oh kok qomat dah, saya qobliyah dulu. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau yang sudah sholat ya dilanjutin. Kenapa? Nggak boleh membatalkan sholat sembarangan. Nah, sholat udah saya batalin aja, nggak boleh nih sholat dibatalin tanpa sebab, kecuali ya kentut. Kecuali memang itu wajib dibatalin. Tapi ini hanya karena qomat. Oke, lanjutin terus sampai selesai, baru gabung. Ini ke kanan, ini ke kiri ya. Nah, yang tengah-tengah gimana? Lihat dulu. Lihatnya gimana? Kira-kira masih sempat nggak kita sholat? Kalau kira-kira baru takbiratul ihram, wah dia sholat 2 rakaat subuh, kita sholat 2 rakaat subuh. Ntar bisa bareng ini, dah batalin. Tapi kalau tinggal Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wah ini sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus ini Allahu akbar, sudah langsung batalin. Wah ini kan kacau ini. Nah, kalau yang ini tadi, yang ke kanan satu, ke kiri satu, tadi batal semua, mau tinggal salam udah batalin aja gitu. Karena tidak ada sholat setelah iqamat. Jadi sholatnya udah nggak ada lagi dianggap. Ya jadi lihat, kalau masih sempat diselesaikan, selesaikan. Kalau nggak sempat ya batalin aja. Ini yang tengah. Wah alam. Yang lain? Satu lagi ya. Apa itu? Ya, mau nanya juga. Sebenarnya yang baik itu pakai timer atau nunggu imam untuk qomat itu? Ya. Seperti apa? Ya, bisa mana-mana ya. Sekarang ini memang banyak kepala, banyak pemahaman, banyak perdebatan. Kalau nunggu imam, ya tinggal jamaahnya sepakat apa enggak. Wah imamnya nggak datang nih, nggak jelas. Ini datang apa enggak? Kalau imamnya Rasul ya jelas beliau datang terus. Sekarang ini imamnya nih, nggak tahu di mana, di Pringsewu, ditunggu-tunggu. Lah gimana ini? Kacau nih kan. Akhirnya udah, karena nggak jelas. Yang paling afdal ya, yang jelas-jelas aja. Siapa dia? Udah imam iqamat. Masalahnya kadang-kadang kesibukan kita itu bukan hanya ibadah. Kalau nggak dipakai timer, orang ini udah nunggu lama-lama baru datang, sholat lagi. Sholatnya pakai khusyuk lagi kan. Allahu Akbar, lama bacaannya. Orang sudah nunggu gelisah. Ini nggak afdal ini. Akhirnya ya udah jalan tengahnya pakai timer itu. Sampai sahabat yang nunggu kayak gini sudah langsung terkulai, pada tidur semua. Itu sholat isya nih kasusnya. Nah setelah tidur semua, baru tengah malam Rasul, bangun, tidur semua. Dari isya ya awal sampai akhir ya, akhir waktunya tengah malam itu baru dibangunin semua sahabat, langsung sholat. Nah ini ya kesepakatan aja. Yang paling afdal itu kesepakatan. Yang penting nggak ada yang
tergelisahkan, yang sudah lama gelisah nunggu, malah ini sholatnya nggak bareng kan, datangnya sholat satu, sholat lagi satu, sholat lagi, kapan ini mau sholatnya? Atau ada yang kita kayaknya makmum baru 2 orang, kita mau sholat qobliyah, ujuk-ujuk tadi komat, kurang ajar ini kan. Makmum baru 2 orang, kita mau sholat kayaknya masih lama nih, kita sholat. Rupanya imamnya datang, habis itu dikomati aja. Ya resiko itu kalau tidak ada kesepakatan. Ya intinya sholat itu harus nggak ada ghil gerundel di urusan sholat aja kita masih ribut. Urusan sholat masih ribut, ya nggak usah diributi. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.